Halo semuanya, selamat datang di saluran. Ini adalah kisah sebuah film berjudul The Platform. Di penjara yang dikenal sebagai pusat manajemen mandiri vertikal, Goring terbangun di sel beton dengan nomor 48 di dindingnya. Tidak ada apa-apa selain tempat tidur dan wastafel untuk dia gunakan di sebuah lubang di tengah lantai, yang oleh teman satu selnya terima kasih disebut lubang. Ada ratusan lantai seperti milik mereka, semuanya dengan 2 tahanan menggunakan nama palsu yang diberikan oleh manajemen. Setiap hari, makanan diturunkan pada platform melalui lubang dan Anda memiliki waktu 2 menit untuk makan sebanyak mungkin sebelum pergi ke lantai bawah. Semakin rendah Anda, semakin sedikit peluang Anda untuk makan apapun. Setiap akhir bulan, para tahanan dikocok dan dikirim ke lantai yang berbeda. Ketika Gorang melihat peron untuk pertama kalinya, dia memutuskan untuk tidak makan karena dia tidak lapar dan dia lebih suka meninggalkan makanan untuk level yang lebih rendah. Setelah makan sebanyak yang dia bisa, terima kasih meludah ke meja, mengetahui orang di atas mungkin melakukan hal yang sama. Gorang memutuskan untuk menyimpan sebuah apel untuk nanti. Tapi setelah platform pergi, sel mulai terasa sangat panas. Ternyata menyimpan makanan itu dilarang, sehingga Gorang harus membuang apelnya atau mereka akan mati terbakar. Ini membuat Gorang berpikir tentang wawancara yang dia lakukan sebelum memasuki tempat itu ketika dia harus menandatangani surat penerimaan fakta bahwa dia tidak bisa keluar sampai waktu yang disepakati berakhir. Setiap narapidana memiliki pilihan untuk membawa satu barang, dan Gorang memilih untuk membawa salinan Don Quixote. Goring datang ke sini secara sukarela. Dia akan menghabiskan 6 bulan dengan imbalan diploma terakreditasi. Keesokan harinya, Gorang menolak untuk makan lagi saat peron datang dan terima kasih mengira lantai 48 sia-sia baginya. Goring meminta terima kasih untuk ceritanya dan terima kasih menjelaskan semuanya dimulai dengan sebuah iklan televisi. Dia membeli pisau luar biasa yang dia lihat di TV. Tetapi hanya beberapa hari kemudian, mereka merilis iklan baru yang mempromosikan pisau yang lebih baik. Ini membuatnya sangat marah sehingga dia mengambil TV dan membuangnya keluar jendela, membunuh seorang pria yang lewat. Terima kasih diberi pilihan antara rumah sakit jiwa dan lubang, jadi inilah dia. Terendah yang dia lewati adalah 132. Jadi, dia tahu ada lebih banyak lantai dari itu karena dia bisa melihatnya di bawah. Tidak ada makanan yang mencapai tingkat yang lebih rendah dan sebulan di sana tidak seburuk itu. Masalahnya adalah ketika Anda mendapatkan level yang terlalu rendah berturut-turut. Goring takut akan kemungkinan ini dan mencoba untuk berbicara dengan orang-orang di lantai lain untuk meminta mereka menjatah makanan mereka, tapi dia diabaikan. Terima kasih membalas dengan kencing ke lantai. Dia juga mengungkapkan bahwa barang yang dia pilih untuk dibawa adalah pisau yang dia beli dari TV. Kali berikutnya peron lewat, Gorang akhirnya mulai makan. Dia juga melihat seseorang dari tingkat atas jatuh melalui lubang dan terima kasih mengatakan ini sangat umum, tetapi tidak ada yang akan melakukan apa-apa. Terima kasih memberitahu Goring tentang semua lantai tempat dia berada dan menyebutkan bahwa mereka akan bersama bulan depan. Gorang menyadari bahwa teman satu selnya tetap bersama saat diacak dan akhirnya mengerti terima kasih saat dia berada di lantai bawah. Saat peron lewat lagi, Miharu duduk di atasnya. Goring mengkhawatirkannya karena dia menyadari dia terluka. Tapi mencoba gas mengatakan dia untuk mengabaikannya. Miharu turun ke lubang sebulan sekali untuk mencari anaknya yang hilang. Dia juga membunuh setiap teman satu selnya agar memiliki lebih banyak kesempatan untuk dipasangkan dengan anaknya di bulan berikutnya. Pria yang mereka lihat jatuh mungkin adalah korbannya. Terima kasih kemudian menjelaskan bahwa tidak seperti dia tidak pernah membunuh siapapun. Dia hanya memakan tubuh yang jatuh di lantai. Saat platform naik ke level berikutnya, para tahanan mencoba memanfaatkan Miharu. Gorang berteriak pada mereka untuk meninggalkannya sendirian, tetapi itu tidak perlu karena Miharu hanya membunuh mereka dan kembali ke peron. Ketika bulan mencapai akhir, para tahanan ditidurkan dengan gas dan diacak-acak. Ketika Goring bangun, dia mendapati dirinya terikat di tempat tidurnya di lantai 171. Trauma Gasi menjelaskan bahwa dia mengikat Goring karena dia lebih muda dan lebih kuat, jadi terima Gasi harus melindungi dirinya sendiri. Teriakan terdengar dari lantai lain yang menandakan orang bereaksi terhadap level baru mereka. Dan ketika platform datang, tidak ada remah yang tersisa.
Setelah 8 hari, Trimagasi mengumumkan waktunya untuk mendapatkan makanan, mengabaikan Gorang. Memohon ampun, Trimagasi menggunakan pisaunya untuk mengambil daging dari paha Gorang, tapi sebelum dia sempat memakannya, platform tiba, membawa Miharu bersamanya. Miharu ingat betapa Goring mengkhawatirkannya dan melompat ke Trimagasi menyerangnya dengan pisaunya sendiri. Kemudian dia membebaskan Gorang dan menyerahkan pisaunya agar dia bisa menggunakannya untuk menghabisi Trimagasi. Goring pingsan setelah itu, dan dia bangun kemudian untuk menemukan dirinya di tempat tidur. Miharu telah membalut kakinya dengan sepotong sprei dan dia sekarang memakan Trimagasi. Dia membawakan daging untuk Gorang, yang menerimanya setelah ragu-ragu. Dia juga membawakannya air sebelum pergi ke peron tanpa sepatah kata pun. Hari berlalu dan tubuh Trimagasi mulai membusuk, memberi kesempatan Gorang untuk memakan cacing juga. Goring pun mulai berhalusinasi, melihat hantu Trimagasi menghakiminya karena memakan mayat Trimagasi lagi. Di akhir bulan, Gas mengambil alih sel dan Gorang bermimpi bersama seorang wanita lagi sementara Miharu mengawasi. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa yang menjilatinya adalah seekor anjing. Yang mengejutkan Goring, teman satu sel barunya adalah Imogiri. Wanita yang melakukan wawancara ketika dia mengajukan diri untuk masuk penjara ini. Anjing adalah barang yang dia pilih untuk dibawa, dan mereka sekarang berada di level 33. Gorang ingat hari wawancara dan bagaimana Imogiri membuat jeda menyeramkan di antara pertanyaan. Saat ini, Imogiri menjelaskan bahwa dia mengajukan diri, seperti yang dilakukan Goring, dan dia tidak tahu ada orang yang meninggal di sini. Sejauh yang dia tahu, ada 200 level, dan ketika Goring menjelaskan, tidak ada cukup makanan untuk semua orang di sini. Imogiri menunjukkan bahwa jumlah makanan akan baik-baik saja jika orang hanya makan apa yang mereka butuhkan. Sesuatu yang menumbuhkan rasa solidaritas secara spontan perlu terjadi. Tapi Gorang menganggap ide itu konyol. Dia bertanya-tanya apakah perubahan dapat dicapai dengan kematian seorang anak. Tapi Imogiri mengatakan bahwa kebijakan perusahaan tidak menerima anak di bawah 16 tahun. Saat platform membawakan mereka makanan, Imogiri hanya makan apa yang dia butuhkan dan setelah memberikannya kepada anjingnya, dia mulai menyiapkan 2 jatah makanan. Setelah peron mencapai tingkat yang lebih rendah, Imogiri mencoba berunding dengan para tahanan, menyuruh mereka memakan jatah yang dia siapkan dan membuat 2 lagi untuk tingkat berikutnya untuk menyampaikan pesan tersebut. Jelas, dia benar-benar diabaikan, dan Goring menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya tidak menginginkan solidaritas terjadi. Imogiri membenci Gorang dan menganggap semua administrasi buruk karena dia bekerja untuk mereka tanpa masalah, tetapi Goring menjawab bahwa menjadi mantan pekerja memberinya hak istimewa untuk memilih teman satu selnya. Imogiri tidak menyerah dan terus berusaha menjatah makanan setiap hari. Tapi dia terus diabaikan oleh level yang lebih rendah. 2 minggu kemudian, Gorang akhirnya bosan dengan semua teriakannya dan memberitahu orang-orang bahwa jika mereka tidak mengikuti instruksi Imogiri, dia akan buang air setiap hari dan mereka harus makan kotoran. Ancaman berhasil dan para tahanan mulai menyampaikan pesan ke tingkat yang lebih rendah. Beberapa saat kemudian platform turun dengan Miharu yang tidak sadarkan diri di atasnya. Gorang dan Imogiri membaringkannya di tempat tidur dan merawatnya sementara anjing itu mencuri makanan. Begitu peron pergi, cuaca mulai terasa sangat dingin, dan Goring harus mengejar anjing itu untuk mengambil kembali makanan yang dia curi sebelum dibunuh karena melanggar aturan. Di malam hari, Gorang meninggalkan tempat tidur untuk Miharu dan tidur di lantai. Hanya untuk bangun dan menemukan gadis-gadis itu berkelahi, ternyata Miharu membunuh anjing itu untuk memakannya. Keesokan harinya Miharu pergi dari peron. Gorang memberitahu Imogiri tentang Miharu yang mencari anaknya. Tapi Imogiri menjelaskan Miharu datang sendiri 10 bulan lalu. Dia adalah seorang aktris tanpa keluarga yang datang secara sukarela, seperti halnya Gorang. Imogiri mengirim orang ke sini tanpa mengetahui seberapa buruknya, dan dia telah melawan kanker selama 3 tahun. Ketika dia tahu dia kalah dalam pertarungan itu, dia menawarkan diri untuk datang karena dia pikir dia bisa membuat perbedaan, tapi dia tidak peduli lagi. Di hari terakhir mereka di lantai 33, Goring mencoba membuat Imogiri makan sesuatu karena besok mereka mungkin tidak punya makanan. Tapi, Imogiri terlalu tertekan untuk meninggalkan tempat tidur. Keesokan paginya, Gorang bangun dan menemukan dia berada di lantai 202,
artinya ada lebih banyak level daripada yang diketahui Imogiri. Pengungkapan seperti itu terlalu berat untuk ditangani Imogiri, dan menggunakan spray untuk mengakhiri segalanya untuk dirinya sendiri. Saat itu halusinasi Trimagasi muncul lagi, bertanya-tanya apakah Gorang akan memakan teman barunya. Kali ini dia bergabung dengan Imogiri dan anjingnya, yang bersikeras dia harus memakan tubuhnya. Goring mencoba yang terbaik untuk mengabaikan ocehan mereka yang terus-menerus, dan dia mencoba menyibukkan dirinya dengan hal-hal lain. Dia mengelabui perutnya dengan memakan halaman bukunya, dan dia mengambil pecahan piring untuk mulai menghitung hari di dinding. Akhirnya rasa lapar menjadi terlalu banyak, dan Gorang akhirnya mulai memakan mayat Imogiri, sementara Traumagasi membimbingnya kemana harus dipotong. Beberapa waktu kemudian, pengacakan berikutnya datang dan Goring senang mengetahui dia ada di lantai 6. Orang di ranjang lain adalah Miharu, yang mengejarnya dengan membawa pisau, tapi ternyata ini hanya mimpi. Teman satu sel baru Gorang sebenarnya adalah Baharat, yang barang pilihannya adalah seutas tali. Baharat sangat bersemangat karena dia pikir dia bisa naik sampai ke puncak dari sini, dia meminta bantuan orang-orang di level 5. Pasangan di atas menggodanya sebelum menerima untuk mengambil talinya. Namun saat Baharat mulai memanjat, tahanan lain menurunkan celananya dan buang air besar di wajah Baharat. Terkejut dan jijik, Baharat melepaskan tali dan jatuh. Goran menangkapnya tepat pada waktunya, tapi talinya hilang di dalam lubang. Seiring berjalannya waktu, halusinasi Trimagasi dan Imogiri muncul kembali. Trimagasi mengatakan Goring baik-baik saja karena dia hanya punya waktu 1 bulan lagi. Dan Imogiri mengingatkan mereka bahwa perubahan tidak pernah terjadi secara spontan. Ini menginspirasi Gorang untuk memikirkan sebuah rencana, dan dia meminta bantuan Baharat. Mereka harus melompat ke peron dengan senjata apapun yang bisa mereka temukan dan memastikan orang-orang menjatah makanan agar semua orang bisa makan. Goring menghitung ketika dia berada di lantai 202, dan menilai waktu yang dibutuhkan platform untuk bergerak, menurutnya ada sekitar 250 level, yang seharusnya bisa dilakukan. Baharat menerima untuk bekerja sama dan mereka memecahkan tempat tidur untuk menggunakan potongan logamnya seperti senjata. Mereka berdua melompat ke peron dan naik ke level 7 adalah poin Goring, mereka seharusnya tidak membiarkan para tahanan mengambil apapun. Orang-orang ini terlambat kemarin dan pasti akan makan besok, jadi mereka seharusnya hanya mulai membagikan makanan setelah level 50, yang membuat orang lain kesulitan. Baharat ragu-ragu karena para tahanan ini adalah teman-temannya yang membantunya mendaki beberapa minggu sebelumnya. Tapi begitu lelaki tua itu bereaksi dengan marah, Baharat melihat maksud Goran dan mulai membantunya menjauhkan semua orang. Pasangan itu terus turun sambil mengancam orang-orang agar makanan tidak tersentuh, setelah beberapa lantai lagi. Baharat kaget bertemu dengan Brambang, orang tua bijak yang dihormati Baharat. Brambang menyetujui apa yang coba dilakukan anak laki-laki itu, tetapi dia menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki hati nurani dan tidak akan peduli jika mereka berhasil. Tapi mungkin para pekerja di tingkat yang lebih kecil akan melakukannya. Jadi, mereka membutuhkan simbol. Baharat dan Goring memilih Pontechota karena merupakan hidangan yang sangat mewah dan akan menimbulkan kesan yang cukup jika menyentuh bagian bawahnya. Misi berlanjut saat mereka terus turun, menjaga keamanan Pontechota sambil menjauhkan orang dari ancaman. Begitu mereka mencapai level 50, Baharat dan Gorang mulai membagikan jatah makanan dan orang-orang sangat berterima kasih. Di level 97, mereka menemukan seorang lelaki tua yang sakit dan seorang bocah cacat mental. Gorang mencoba memberi makan orang tua itu sup, tetapi anak laki-laki itu mengatakan kepada mereka untuk tidak repot karena dia akan membunuh orang itu nanti untuk memberinya makan. Level selanjutnya hanya memiliki tubuh di atasnya, dan Goring menebak disinilah Miharu terbangun. Peron tidak berhenti di sini karena tidak ada orang yang hidup, yang berarti perhitungan Goran salah dan ada lebih dari 250 lantai. Di lantai berikutnya, mereka menemukan 2 pria menyerang Miharu. Salah satunya memiliki pedang dan yang lainnya besar dan kekar. Jadi, ketika Gorang dan Baharat terjun untuk membantu gadis itu, sangat sulit untuk mempertahankan diri. Baharat berhasil mendapatkan orangnya terlebih dahulu, lalu dia membantu Gorang untuk membunuh orang besar itu, tapi sayangnya, sudah terlambat bagi Miharu yang sudah mati. Goring ingin meratapinya, tapi Baharat menyeretnya kembali ke peron sebelum meninggalkan mereka.
Mereka berdua terus turun dan membagi-bagikan makanan kepada para tahanan yang mereka lihat. Meskipun banyak lantai hanya memiliki mayat, akhirnya platform berhenti di level 333, yang tampaknya menjadi yang terakhir. Awalnya, mereka mengira itu kosong, tetapi sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Ini Mali, anak yang hilang. Baharat dan Gorang mendekati anak itu dan segera meninggalkan peron. Itu mulai turun lagi. Gorang meminta Baharat untuk membuang panah Chota ke dalam lubang, namun Baharat menolak. Yang mengejutkan mereka, ruangan tidak menjadi panas atau dingin untuk menghukum mereka, dan setelah ragu-ragu, Baharat memberikan panah Chota ke Mali. Mereka bertiga tinggal di lantai itu, dan Goran terus dihantui oleh Trimagasi, Imogiri, dan sekarang juga Miharu. Tiba-tiba Baharat setuju dengan hantu tersebut, memberitahu Goring bahwa gadis itu adalah pesannya, dan ketika Gorang bangun, dia menemukan Baharat meninggal karena luka berdarahnya. Lain kali Peron datang, Gorang membawa Molly bersamanya dan mereka diturunkan ke lantai 0, yang benar-benar gelap dan kosong. Trimagasi tampaknya memberitahu Gorang untuk keluar dari peron karena dia bukan bagian dari pesan tersebut, dan bersama-sama mereka menyaksikan peron naik bersama Molly, berharap dia akan menunjukkan kepada para pelaku kekerasan di atas realitas situasi. Terima kasih telah menonton dan silakan berlangganan untuk cerita film lainnya. Hati-hati.